Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di sebuah video pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Sania Nurhaliza dengan NIM 22410101006 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah topik penting dalam dunia pendidikan, yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Mungkin kalian bertanya, kenapa topik ini penting? Karena tanpa sarana dan prasarana yang baik, proses belajar mengajar tidak akan berjalan dengan lancar. Bayangkan saja jika kalian belajar di ruangan kelas yang sempit, tanpa kursi yang layak, atau tanpa alat bantu seperti papan tulis atau proyektor. Nah, mungkin kalian bertanya, kenapa topik ini penting? Karena tanpa adanya sarana dan prasarana yang baik, proses belajar mengajar tidak akan berjalan dengan lancar. Bayangkan saja jika kalian belajar di ruangan kelas yang sempit dan tanpa kursi yang layak, atau tanpa alat bantu seperti halnya papan tulis, proyektor, dan lain-lainnya, itu pembelajarannya tidak akan berjalan dengan lancar. Nah, disinilah peran manajemen sarana dan prasarana itu menjadi sangat penting dalam menunjang lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan mendukung tumbuh kembang siswa secara maksimal. Oke, pertama-tama kita harus memahami dulu pengertian dari manajemen sarana dan prasarana. Jadi, manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah serangkaian proses yang mencakup perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, hingga penghapusan fasilitas pendidikan. Nah, sarana itu merujuk pada semua perlengkapan yang langsung digunakan dalam proses pembelajaran, seperti halnya buku tulis, alat tulis, komputer, dan peralatan laboratorium. Sedangkan prasarana itu lebih ke fasilitas fisik yang ada di sekolah, seperti halnya gedung, ruang kelas, toilet, lapangan olahraga, kantin, UKS, dan sebagainya. Nah, fungsi utama dari manajemen ini adalah memastikan bahwa semua fasilitas yang dimiliki oleh sekolah tersebut dapat digunakan secara optimal, efisien, dan efektif. Jadi, bukan hanya soal punya fasilitas saja, tapi bagaimana cara mengelolanya agar tetap bermanfaat dan tidak terbengkalai. Hal ini itu juga menyangkut tanggung jawab terhadap aset negara dan yayasan, serta menciptakan sistem pendidikan yang berkelanjutan. Yaitu ruang lingkup manajemen sarana dan prasarana. Nah, ruang lingkup manajemen sarana dan prasarana itu luas, tidak hanya tentang membeli dan menggunakan barang saja, tetapi juga mencakup perencanaan, pengadaan, inventarisasi, distribusi dan pemanfaatan, pemeliharaan dan penghapusan, pengawasan dan pelaporan. Pada poin perencanaan, itu menentukan kebutuhan fasilitas berdasarkan jumlah siswa, program pembelajaran, dan rencana pengembangan sekolah. Perencanaan ini harus dilakukan secara kolaboratif, yang mana melibatkan guru, kepala sekolah, komite, dan bisa juga melibatkan wali murid. Nah, visi dan misi sekolah pun juga menjadi pertimbangan penting dalam perencanaan, agar perencanaannya itu bisa jangka panjang. Poin kedua dari ruang lingkup manajemen sarana dan prasarana ini yaitu pengadaan. Proses pengadaan fasilitas dilakukan berdasarkan perencanaan. Biasanya itu melalui mekanisme tender atau pembelian langsung. Nah, dengan memperhatikan efisiensi biaya, spesifikasi barang, serta kualitas penyedia barang. Dan poin yang ketiga yaitu inventarisasi. Setiap barang yang dimiliki sekolah itu harus dicatat dengan sistem inventaris agar mudah dipantau. Proses ini juga termasuk pemberian kode barang, pencatatan dalam buku induk, serta pelaporan berkala. Biasanya itu terdapat pada
sarana yang ada di sekolah seperti halnya bangku, kursi, meja. Nah, itu kan ada kodenya. Nah, itu inventarisasi. Selanjutnya yaitu distribusi dan pemanfaatan. Barang-barang yang sudah dibeli itu harus didistribusikan secara adil dan dimanfaatkan secara maksimal. Nah, penempatan barang itu harus sesuai kebutuhan masing-masing ruang, seperti ruang guru, laboratorium, perpustakaan, dan lainnya. Itu harus sesuai. Jadi, alat-alat lab itu ditaruh laboratorium dan sebagainya dan lainnya. Nah, poin selanjutnya yaitu pemeliharaan. Nah, melakukan perawatan rutin agar barang itu tetap dalam kondisi baik dan tahan lama. Ada pemeliharaan ringan seperti pembersihan harian dan pemeliharaan berkala seperti penyatatan ulang atau perbaikan atap bocor. Biasanya itu dilakukan bulanan ya, seperti itu. Selanjutnya yaitu penghapusan. Nah, jika barang sudah tidak layak pakai, maka dilakukan proses penghapusan dengan prosedur tertentu. Misalnya, barang dijual sebagai rongsokan atau dimusnahkan dengan acara penghapusan, maksudnya dengan persetujuan antara pihak-pihak sekolah. Nah, dan yang poin terakhir yaitu pengawasan dan pelaporan. Semua proses di atas perlu diawasi dan dievaluasi agar manajemen berjalan sesuai dengan standar. Nah, pengawasan juga bersifat kolaboratif dan juga transparan agar seluruh pihak sekolah itu turut melihat rasa tanggung jawabnya. Dalam pelaksanaannya, manajemen sarana dan prasarana itu harus berpegang pada prinsip-prinsip. Nah, diantaranya yaitu efisiensi. Nah, di sini itu menggunakan sumber daya secara hemat dan tepat guna. Selanjutnya yaitu prinsip efektivitas. Nah, pastikan tujuan pendidikan itu tercapai melalui penggunaan fasilitas. Selanjutnya yaitu prinsip transparansi. Semua proses itu harus terbuka dan transparan agar bisa dipertanggungjawabkan. Prinsip selanjutnya yaitu akuntabilitas. Nah, ada pelaporan dan pertanggungjawaban atas setiap kegiatan. Jadi, selalu ada laporan setiap melakukan kegiatan yang menyangkut sarana dan prasarana. Selanjutnya yaitu partisipatif. Nah, di sini itu melibatkan semua pihak, mulai dari kepala sekolah, guru, siswa, hingga komite sekolah. Nah, poin selanjutnya yaitu ketersediaan dan kelengkapan. Jadi fasilitas itu harus tersedia, harus cukup saat dibutuhkan. Yang selanjutnya yaitu kemudahan akses. Nah, pengguna itu harus mudah mengakses fasilitas tersebut, terutama untuk siswa. Terus poin selanjutnya yaitu ergonomis. Nah, di sini tuh desain fasilitas itu harus bisa mendukung proses pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu tahan lama. Nah, fasilitas itu harus berkualitas dan dirawat secara rutin. Nah, prinsip-prinsip ini itu penting agar pengelolaan sarana dan prasarana itu berjalan efektif dan berdampak langsung terhadap mutu pendidikan. Oke, kita lanjut ke prosedur manajemen sarana dan prasarana. Ada beberapa tahapan prosedur dalam penerapan manajemen sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu perencanaan pengadaan barang. Nah, di sini tuh melibatkan guru dan tenaga kependidikan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan menyesuaikan dengan anggaran sekolah. Proses ini juga dituangkan dalam rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau biasa disingkat RKAS. Dan yang kedua yaitu prakualifikasi rekaan. Nah, di sini itu memilih penyedia barang atau jasa yang memiliki kredibilitas atau kualitas. Sekolah harus mengevaluasi dokumen seperti izin usaha, portofolio, dan rekam jejak mitra. Oke. Dan yang ketiga yaitu pengadaan barang. Nah, di sini itu melaksanakan pembelian melalui prosedur yang jelas dan
dokumentasi. Misalnya menggunakan sistem tender atau penunjukan langsung dengan pengawasan dari tim khusus. Nah, yang keempat yaitu penyimpanan inventarisasi. Barang yang diterima diperiksa kualitasnya, dicatat dan disimpan di tempat yang sesuai. Dan pemberian kode barang itu juga dilakukan agar barang tidak tertukar dan mudah dilacak. Yang kelima yaitu distribusi dan pemanfaatan. Barang itu dialokasikan sesuai unit kerja. Guru dan siswa itu perlu diberi pengarahan mengenai cara menggunakan alat agar tidak cepat rusak. Dan yang keenam yaitu pemeliharaan dan rehabilitasi. Pada pemeliharaan dan rehabilitasi itu perawatan bisa dilakukan oleh pihak sekolah atau pihak ketiga, tergantung tingkat kerusakan. Jadi jadwal pemeliharaan itu harus disusun tahunan dan dievaluasi. Yang ketujuh yaitu penghapusan. Barang yang rusak, berat, atau tidak terpakai itu dihapus sesuai prosedur. Hal ini tuh juga penting agar gudang itu tidak penuh dengan barang tidak terpakai. Dan yang terakhir yaitu pengendalian dan evaluasi. Nah, audit dan evaluasi dilakukan untuk memastikan semua berjalan sesuai target. Hasil evaluasi nanti menjadi dasar perbaikan manajemen ke depannya. Selanjutnya yaitu penerapan manajemen sarana dan prasarana di sekolah. Nah, manajemen sarana dan prasarana itu diterapkan dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan kondisi sekolah tersebut. Mengacu pada standar nasional pendidikan dan juga peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005, yang mana setiap sekolah itu wajib memenuhi standar minimal sarana dan prasarana. Beberapa di antaranya itu meliputi ruang belajar, ruang guru, perpustakaan, laboratorium, sarana olahraga, sarana ibadah, dan juga sumber belajar seperti buku, alat praktik, serta teknologi informasi. Namun, faktanya di lapangan itu banyak sekali tantangan seperti keterbatasan anggaran, keterlambatan distribusi, dan minimnya perawatan rutin. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah inovasi kepemimpinan yang tangguh dan partisipasi semua pihak agar manajemen sarana dan prasarana ini berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya yaitu peran setiap pihak atau peran stakeholder. Nah, manajemen sarana dan prasarana ini itu tidak bisa berjalan sendiri, tetapi perlu kerjasama antar semua pihak. Nah, di sini ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, tata usaha, guru, dan siswa. Kepala sekolah itu bertugas menetapkan kebijakan dan memimpin strategi manajemen sarana dan prasarana. Dibantu oleh wakil kepala sekolah untuk melaksanakan pengadaan, distribusi, dan pengawasan barang. Nah, di sini tata usaha juga bertanggung jawab terhadap pencatatan, inventarisasi, dan juga pelaporan. Adapun guru, nah guru di sini mengajukan kebutuhan, menggunakan barang dengan baik dan juga menjaga fasilitas. Nah, peran terakhir ini nih siswa nih. Nah, siswa di sini itu berperan aktif dalam menjaga kebersihan, ketertiban, dan juga keamanan fasilitas. Kolaborasi ini itu sangat penting untuk menjaga dan menciptakan budaya peduli terhadap sarana dan prasarana sekolah, sehingga sarana dan prasarana sekolah itu menjadi awet dan terawat. Nah, teman-teman, itulah penjelasan lengkap tentang manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Dengan pengelolaan yang baik, fasilitas sekolah itu tidak hanya tersedia, tetapi juga benar-benar dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kualitas pendidikan yang ada di sekolah tersebut.
Nah, semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video edukatif lainnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.